Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun apa itu? Selamat gitu kan? Masya Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Kita dapat berkumpul di tempat ini. Anak pun bisa sampai didampingi oleh Bapak Wakil Wali Kota. Makasih banyaknya. Masya Allah. Qamaruz zaman. Masya Allah. Qamaruz zaman itu artinya bulannya zaman. Terang terus. Makanya mikro terang terus ya. Ini karena karunia Allah Azza wa Jalla buat kita semua. Maka jangan pernah lisan kita kering dari memuji Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sulit pun beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini ada yang pakai baju seragam, dari mana ini? Nah, Pondok Imam Syafi'i. Nah, Ridho, namanya Ridho. Hari ini berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Hari ini hari apa? Hari Jumat. Harinya bersolawat buat Nabi SAW. Nah, berapa kali bersolawat? Khamsun, 50 kali. Bener dihitung. Kasih hadiahnya, oke? Kasih buat Ridho. Ahibati fillah, kita berada di akhir Jumat, dan hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Hanya banyak di kalangan umat Islam yang tidak menghargai hari Jumat. Kita dengar istilah holiday. Holiday itu hari suci, tapi bukan untuk hari Jumat. Padahal seharusnya hari Jumat ini benar-benar kita muliakan jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, fa'akfiru fihi minas salati alaihi. Kalian perbanyak salawat kepada aku pada hari Jumat. Sejatinya Nabi kita Muhammad SAW tidak butuh dengan salawat kita, jamaah. Bukankah Allah pencipta langit dan bumi ini mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Bayangin, apa yang dibutuhkan salawat dari kita apabila pencipta langit dan bumi ini bersolawat buat Nabi SAW. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa itu bersolawat buat Nabi. Dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat Allah Azza wa Jalla kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan buat umat Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ahibati billah. Nah, ana mau tanya Ukasha.
Nah, tanggal berapa hari ini? 10 apa? 10 apa? 10 Juli. Mei apa Juli? Juli. Itu kalendernya siapa? Umat Islam ini punya kalender sendiri. Tanggal berapa? Bekasya. Bekasya. Di pondok diajarin enggak kalender Hijriah? Pondoknya gaji gurunya pakai Hijriah apa Masehi? Bayar uang sekolah pakai Hijriah apa Masehi? Pakai Masehi. Masya Allah, kasih hadiah lagi nih. Alhamdulillah. Kenapa kita perlu ingat? Karena kajian kita ini tentang Ramadan. Iya, betul tentang Ramadan. Masya Allah. Hari ini insya Allah hari ke-40 setelah Ramadan. Kita tuh ngakunya Muslim, ngakunya followernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang jadi followernya Ronaldo, angkat tangan. Nah, mana yang followernya Ronaldo? Gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku. Kita followernya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kita mengulangi ucapan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ulangi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktikan kalau kita mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak antum bersalawat kepada beliau dan mengagungkan kalender umat Islam. Ya, kita lihat ada kalender umum yang dipakai oleh banyak manusia, tapi umat Islam tetap harus menunjukkan identitas mereka. Di Lampung ini jemaah ada bahasa khusus orang Lampung dengan tulisan khusus. Kalau nggak dilestarikan, mati. Siapa yang masih tahu sama tulisannya orang Lampung? Yang masih nulis surat pakai huruf, ada kan huruf Lampung ini kan? Nah, siapa yang masih HP-nya pakai huruf orang Lampung? Kayaknya belum masuk. Betul, kalau tidak dilestarikan, generasi selanjutnya akan lupa. Bahkan hanya tinggal dalam sejarah, oh pernah ada bahasa Lampung. Umat Islam pun kalau tidak melestarikan kalender Hijriah, nanti tatkala kita membaca sejarah perang Yarmuk terjadi pada tahun 15 Hijriah. Kapan itu? Kapan 15 Hijriah? Tidak tahu lagi. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Kita lupa. Nah, anda mau tanya, karena ada yang pakai baju seragam, anda mau tanya. Nah, Hamzah, kita insya Allah Lebaran Idul Adha tanggal berapa? Hamzah, tanggal berapa? Tanggal? Yang keras. Tanggal 29. Idul Adha, jangan dengerin temennya, menyesatkan temennya itu. Tanggal berapa? 10? Yang keras? 10 Dzulhijjah. Tahu dari mana? Nggak apa-apa, kasih hadiah. Nah, ahibati billah, kita insya Allah Lebaran Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Lebaran Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. 1 Syawal. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhuri 'inda Allah
12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Dan itu tertulis dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, Fathur Rahman sebutkan 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, dengar kanan kiri. Rajab, Muharram, Masya Allah. Berapa orang yang ngasih tahu? Satu orang, nah, kasih dua, apa? Kasih dua dia, karena ada temennya yang ngasih tahu. Sebenarnya nyontek itu nggak boleh, nggak dihalalkan. Akhirnya maka tolong kita sebagai umat Islam buktikan keislaman kita. Salah satunya tadi dengan memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan melestarikan kalender umat Islam, yaitu kalender Hijriah. Alhamdulillah, sudah 40 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Masjid apa namanya? Takwa, Masjid Takwa ini ketika bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan, itu berapa stok yang sholat tarawih? Mana takmir masjid? Penuh, Masya Allah. Pertengahan tinggal berapa? Tinggal setengah. Syawal kosong. Nggak ada yang sholat malam. Sholat isya aja, habis itu pulang. Alhamdulillah, jiwa manusia ini memiliki kebiasaan yang aneh di ajab. Terkadang dia semangat penuh dengan tekad yang membara untuk beramal soleh. Namun kadang kala kita merasakan loyo, malas, bahkan tidak ada hasrat untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan terkadang ada orang yang sudah biasa melakukan amal soleh, tahu-tahu berubah. Antum lihat kawan antum, ini Ustaz, kawan anak biasanya di soft pertama Ustaz. Sekarang nggak kelihatan di soft pertama. Sampai kadangkala orang itu suudhon. Kalau melihat orang nggak pernah di soft pertama, terus ke soft pertama, apa kata mereka? Kayaknya terlilit hutang. Kayaknya punya masalah. Apa nunggu masalah antum harus berada di soft pertama? Alhamdulillah, terkadang jiwa kita, anak nggak ngomong orang lain, anak sendiri, dan antum pun insya Allah merasakan yang sama. Terkadang kita itu memiliki semangat melakukan amal soleh, bahkan sampai puncaknya kita merasakan kelezatan beramal soleh. Nikmat sekali. Kita nggak mau meninggalkan amal tersebut. Bahkan kita mungkin menyesal, kok selama ini aku hidup tenggelam dalam kemaksiatan. Lalu kita berjanji dalam diri kita akan terus menjaga amal soleh ini. Selesai Ramadan, aku akan jaga selalu amal ini. Yang baca Quran, ya Allah Ustaz, ana bisa hatam Quran Ramadan Ustaz 3 kali. Berarti 10 hari sekali hatam Quran. Insya Allah Syawal anak akan lakukan lagi. Tapi selesai Syawal, Qurannya nggak dibuka lagi. Ada apa sebenarnya dengan jiwa kita? Sebagian kita sudah tidak lagi sholat malam. Dia hanya sholat malam dalam setahun sekali di bulan Ramadan. Nggak pernah dia melakukan sholat witir, bas kecuali di bulan Ramadan. Dan ini banyak di kalangan masyarakat awam. Dan sebagian penuntut ilmu pun jiwanya seperti itu. Alhamdulillah, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya itu karena kita pelupa.
Kita itu punya sifat pelupa. Di antara bentuk lupa manusia ini, lupa dengan nikmatnya amal soleh. Lupa dengan kelezatan tatkala dia bermunajat di sepertiga malam akhir. Ketika dia mengangkat kedua tangannya mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman. Tatkala dia bisa membaca Al-Quran dalam sholatnya 1 juz 1 rakaat. Bayangin, dia lupa. Sebagaimana sebagian orang itu lupa dengan pahitnya kemaksiatan, sehingga dia ketika berjanji dia tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut, dia menyesal, ya Allah, kok bisa anak berbuat dosa ini? Na'udzubillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut. Kita berikrar kepada Allah Azza wa Jalla, tapi selang berapa lama kita terjebak lagi dalam kemaksiatan yang sama. Yang kemarin kita menyesal, yang kemarin kita merasakan kepedihan di hati kita, yang kemarin kita merasakan malu sama Allah. Aku bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan, dengan harta yang Allah karuniakan, dengan waktu yang dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kemarin dia tobat itu, hari ini dia ngulangi itu. Kenapa? Lupa. Maka ahibati billah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berjuang. Berapa banyak orang yang baca Quran kemarin sudah berhenti baca Quran. Kemarin ketika dia baca Quran, dia mentadabburi, dia membaca ceritanya Nabi Yusuf, dia membaca surat Al-Kahfi dengan artinya. Benar-benar selesai membaca, dia ingin membaca lagi. Tidak ada dalam benak dia ingin meninggalkan Al-Quranul Karim. Dia bayangin bagaimana besarnya pahala dia. Bukankah 1 huruf 10 kebaikan? Bukankah 1 ayat lebih baik dari seekor onta? Bukankah Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat? Bukankah Al-Quran akan menjaga, melindungi dari adab kubur? Bukankah Al-Quran yang akan memberikan pembelaan ketika persidangan pada hari kiamat? Itu dalam benak kita penuh jamaah. Tapi sekarang kok udah nggak lagi kita baca Quran. Antum dapat lihat bagaimana sebagian orang menghargai waktunya di bulan Ramadan. Habis sholat baca Quran, nunggu beli gorengan buka Quran. Habis sholat maghrib buka Quran, habis sholat subuh buka Quran. Sekarang pemandangan itu sudah mulai hilang. Ketika kita di bulan Ramadan melihat Quran yang hampir 600 halaman, oh insya Allah hatam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Sehari berapa kali? 2 kali. Kita setahun berapa kali? Belum tentu saja. Ini Imam Syafi'i sehari 2 kali, kita setahun belum tentu 2 kali. Baik, yang kemarin membaca Al-Quran, coba lihat sekarang. Setelah 40 hari dari bulan Ramadan, kita sudah menghatamkan berapa kali? Ahibati billah, tadi yang bicara sholat malam. Sebagian kita sholat malam itu 23 rakaat. Masjid ini berapa rakaat? 23 rakaat. 23 rakaat. Sebagian masjid mungkin 11 rakaat. Tanyakan kepada yang sholat 23 rakaat malam, tadi malam kau sholat berapa rakaat? Sebagian orang berpikir sholat malam itu hanya di bulan Ramadan. Padahal Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad. Kok kalau malam hari itu tahajud? Itu perintah Allah kepada Nabi SAW. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nggak pernah Nabi SAW itu meninggalkan sholat malam, la di Ramadan wala di luar bulan Ramadan.
Yang kemarin di bulan Ramadan sebelum azan sudah sampai masjid waktu subuh. Masya Allah jemaah. Belum azan dia sudah berada di masjid. Dia manfaatkan untuk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Salat zuhur di masjid, salat asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Sekarang udah enggak lagi. Antum lihat sekarang jemaah haji Indonesia sudah sampai Madinah. Jemaah haji Indonesia itu kalau di kota Madinah, mereka itu mengejar sholat arba'in. Sholat arba'in ini sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama, sebagian mengatakan hadis dhaif. Tapi yang jelas kita bisa melihat jemaah haji Indonesia itu nggak pernah telat, karena dia takut kehilangan satu sholat dari 40 sholat. Anak pernah tanya, Bapak setelah haji pulang ke Indonesia, apakah masih menjaga sholat 5 waktu di masjid? Ya, awal-awal pulang haji ya mungkin 7 hari, 8 hari. Dan sebagian di Madinah sudah nggak ke masjid. Jadi sebagian jamaah haji itu dapat waktu 9 hari. Ada yang dapat waktu di Madinah 8 hari. 8 hari kali 5, 40. Ada yang lebih. Ketika anak tanya di Madinah waktu itu, Bapak kok nggak ke masjid? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah arba'in. Udah nggak ke masjid. Ini ada pemahaman yang harus diluruskan. Sejatinya hadis yang sahih berkaitan dengan salat berjamaah 40, Nabi SAW mengatakan, Man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat 40 hari di masjid, sholat berjamaah, dapat takbiratul ihramnya imam. Jadi nggak pernah telat teman. 40 hari. Maka akan dikasih cap stempel bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Apakah setelah 40 hari dia berhenti sholat? Tidak, dia akan terus sholat. Ahibati billah, berapa banyak yang ketika di bulan Ramadan dia merasakan, ya Allah puasa itu enak ternyata ya, dapat mengontrol amarah, puasa itu dapat membersihkan jiwa, membersihkan hati. Insya Allah selesai Ramadan aku akan puasa sunnah. Ya, masuk bulan Syawal, sibuk walimah nikah sana, walimah nikah sini, sampai puasa 6 hari di bulan Syawal nggak dia kerjain. Masya Allah, dikasih kipasan. Metro memang panas. Masya Allah. Masya Allah, anak izin minum dulu ya man. Yang jauh ya. Taruh di tiang sana ya man. Biar nggak masuk angin Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, ahibati billah, kondisi perubahan dari Ramadan ke sekarang yang kita rasakan bersama itu disebut futur. Itu disebut futur. Loyo. Lemah semangat kita. Males, berat mau melangkahkan kaki ke masjid. Berat mau sholat malam. Allah Azza wa Jalla menjadikan musim-musim kebaikan supaya kita membiasakan jiwa kita beramal saleh. Bulan Ramadan sebulan penuh. Syawal ada 6 hari puasa Syawal. Habis itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini masuk bulan apa? Bulan haji.
Nanti di awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Artinya Allah tahu kondisi jiwa kita. Maka Allah berikan musim-musim kebaikan supaya kita selama sebulan Ramadan kita memperbaiki diri kita. Orang itu kalau tahu dia mau melakukan perjalanan panjang dan dia bawa handphone yang dia nggak punya power bank, maka dia akan mengecas handphonenya di rumahnya full. Itulah Ramadan. Tapi sebagian kita tidak full di bulan Ramadan. Bahkan sebagian kita seperti kata Nabi SAW, kam min sa'imin aw rubba sa'imin laysa lahu hadd min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Wa kam min qa'imin laysa lahu hadd min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam di bulan Ramadan, dia sholat, dia bangun, tapi tidak mendapatkan kecuali capek dan lelah begadang. Berarti ada yang salah dengan puasa kita, boleh jadi. Tapi terkadang Ustaz, kita ini benar-benar puasa udah dijaga, sholat udah dijaga. Alhamdulillah Ramadan Ustaz, iktikaf, alhamdulillah. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan Anda mencari masjid yang sholatnya panjang, alhamdulillah. Tapi kenapa selesai Ramadan tetap Anda merasakan futur? Sebenarnya futur itu lumrah, wajar. Yang gak ada futurnya itu malaikat. La yafturun, kata Allah. Malaikat kalau beribadah nggak ada ceritanya capek dan lelah. Tapi kalau kita akan merasakan futur. Apa obatnya? Maka obatnya adalah mengikuti wasiat Rasulullah SAW. Menjalankan petunjuk beliau. Apa petunjuk Nabi SAW? Di dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasiyah. Nabi SAW itu punya tikar khusus tikarnya Nabi SAW. Wa kana yuhajjiruhu min al-lail. Kalau malam tikarnya itu dibuat apa ya? Dibuat seperti tirai yang menutupi. Jadi tikar itu diberdirikan seperti sekat-sekat pula, seperti tirai yang di belakang itu. Jadi tikarnya Nabi itu dijadikan seperti penutup beliau. Beliau sholat di dalam. Faja'alan nas yusalluna bi salati. Orang-orang kadang-kadang ikut sholat. Nabi sholat di dalam tirai ini, mereka sholat di belakangnya mengikuti Nabi SAW. Di siang hari tikarnya itu dibuat duduk sama Nabi SAW. Nanti malam hari kayak dibikin ruangan tersendiri buat Rasul SAW. Fadhabu dzata lailati. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu malam orang-orang itu ikut jamaah. Mereka sudah pulang ke rumahnya habis sholat Isya, mereka balik lagi ke masjid. Mereka sholat bersama Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Apakah Rasulullah SAW menyukai hal itu? Mengapa? Nih petunjuk Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian melakukan amalan yang mampu kalian lakukan. Artinya kalian melakukan amalan yang mampu kalian jaga, kalian pelihara, dan kalian tidak meninggalkan.
Wa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian yang bosan nanti. Dan jiwa manusia itu kadang-kadang jenuh dan bosan. Maka kalau mengamalkan satu amalan yang mampu kalian kerjakan, kata Nabi SAW. Wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima alaihi wa in qall. Sebaik-baiknya amalan, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, yang terus dilakukan walaupun sedikit. Ada orang tiap hari baca Quran 1 halaman, tapi istiqomahnya 1 halaman sama artinya dia baca. 2 tahun kata Quran, nggak sampai 2 tahun. Tapi ada orang yang sehari baca 1 juz, habis itu berhenti nggak baca Quran lagi. Mana yang lebih cintai Allah Azza wa Jalla? Yang terus-terusan. Ada orang yang salat duha 8 rakaat, Masya Allah, dia lagi semangat 8 rakaat. Jumat 8 rakaat, Sabtu 8 rakaat, Ahad main bola nggak sholat. Nggak bagus. Yang dicintai Allah itu yang engkau bisa lakukan terus-terusan. Kemudian kata Aisyah, wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatu. Keluarganya Nabi Muhammad SAW itu, istri-istri Nabi itu, kalau mereka mengamalkan satu amalan, mereka akan jaga dan tidak akan pernah ditinggalkan. Maka kalau ingin mati husnul khotimah, jaga amalan. Ahibbatillah, bukan perkara yang sulit. Kemarin bulan Ramadan kita sholat 23 rakaat. Kita lihat orang-orang mampu tuh. Atau sebagian 11 rakaat. Mampu kita melihat orang-orang. Tapi yang sulit itu bagaimana tetap menjaga sholat malam itu sampai hari ini, bahkan sampai kematian datang menyebut kita. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga amalan kita? Tadi kita sebutkan amalkan yang mampu dikerjakan. Masya Allah, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari tadi nggak enak ada beliau ya. Jazakallah khairan. Baik. Jadi tolong amalkan amalan yang mampu dikerjakan. Yang sholat malam tolong tetap dijaga sholat malam. Walaupun hanya 3 rakaat. Ana Ustaz wallahi kalau suruh 23 rakaat nggak mampu. Ya udah 3 rakaat. Kapan dikerjakannya? Kalau mampu di sepertiga malam akhir lakukan. Gak mampu habis isya, habis sholat ba'diyah, sholat 3 rakaat. Atau sebelum tidur sholat 3 rakaat, tapi istiqomah. Tadi yang baca Quran, anak biasanya baca Quran 1 juz, 1 day 1 juz, gak mampu 1 halaman. Tapi tolong dijaga. Tiap hari 1 halaman. Apapun halanganmu tetap 1 halaman. Bisa nambah alhamdulillah. Jadi minimal dijaga 1 halaman tersebut. Istighfar. Ana wallahi Ustaz ketika bulan Ramadan itu ana bisa istighfar sehari 1000 kali. Masya Allah. Sekarang mampunya berapa? Kayaknya sekarang mampunya ana mungkin ya 70 kali. 70 kali. Tapi itu pun perlu perjuangan. Maka agar kita bisa istiqomah menjaga amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, kita harus melek, harus membuka kedua mata kita, melihat dunia sesuai dengan hakikat.
Setiap hari jamaah, bentar lagi matahari akan tenggelam. Setiap matahari tenggelam itu, kita akan mendekat kepada kematian. Dan kita telah melihat, nggak ada orang yang kekal dan abadi. Kemarin sempat ramai Indonesia ini dengan hilangnya putranya anak gubernur Jawa Barat. Jadi berita nasional, bahkan berita internasional, supaya kita tahu ajal itu gak kenal umur. Jangan berpikir yang tua mati lebih dahulu, gak selalu. Pernah melihat pohon mangga? Apakah buah mangga yang jatuh itu selalu yang tua, jemaah? Kadang-kala masih muda udah jatuh. Kadang-kala masih kecil-kecil udah jatuh. Maka agar kita tetap istiqomah selesai Ramadan, ingat, setiap hari itu akan mendekatkan kita kepada ajal kita. Dan apa yang bermanfaat dari kehidupan ini buat kita? Amal kita, jemaah. Nah, antum yang pakai baju merah, masya Allah. Iya, kasih hadiah dulu sebelum ditanya. Kasih hadiah dulu. Baik, siapa nama antum? Abu Faid. Baik, Abu Faid. Kalau antum punya uang 5 triliun, iya, terus punya hotel 20 di Indonesia, punya istri 4, punya anak 20. Kira-kira kalau malaikat pencabut nyawa datang, ada manfaatnya semuanya? Ditinggal semua. Ditinggal semua. Antum lihat orang terkaya di dunia ini, siapa namanya? Masih Elon Musk, apa Jeff Bezos. Mereka punya uang katanya 3.000 triliun. Ketika malaikat pencabut nyawa datang, ada manfaatnya buat dia? Tidak ada. Bahkan Allah sebutkan bagaimana orang yang mau mati, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, dia minta dibalikin ke dunia karena sayang dengan dunia. Itu yang kita harus paham. Sebanyak apapun harta yang antum kumpulkan, sebagus apapun rumah yang antum bangun, semewah apapun mobil yang antum miliki, ketika datang waktunya nggak ada dulu. Sama sekali. Maka tolong kita pandang dunia ini dengan hakikat. Jangan tertipu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan permisalan tentang dunia ini. Beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, al-lahmu wal-laban. Makananku itu daging sama susu. Masya Allah, aku lihat daging kalau dibikin steak teman, minumnya susu, aduh zahir. Kata Nabi SAW, "Tsumma yasiru ila madza?" Setelah itu jadi apa? Daging dan susu itu jadi apa setelah itu? Kata Dhahhak, malu Dhahhak ngomong. Maka Dhahhak mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasul. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasul. Jadi apa jemaah? Yang antum melihat tidak mau. Yang orang kampung marah-marah kalau melihat antum masuk toilet kemudian nggak disiram. Apa kata Nabi SAW? Innallaha daraba mat'ama ibn Adam mathalan lid-dunya. Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Itu dunia. Walaupun mau diindahkan, habis.
Yang akan dibawa hanya amalannya. Yatba'ul mayyit thalath. Kata Nabi SAW, yang akan mengikuti mayit ke kuburnya itu cuma 3. Hartanya, keluarganya, amalan. Adakah anak yang mau menemani bapaknya yang kaya raya yang mati? Bapakku kesian, bapak punya orang baik. Adakah warga setempat akan menemani orang yang mati di kuburan? Nggak ada. Semuanya pulang. Dan antum akan tinggal sendiri. Maka tolong ingat dengan hakikat ini. Dan ya, orang itu kalau tahu dengan hakikat dunia, dia akan berpikir kehidupan yang kekal dan abadi. Maka disitulah dia akan termotivasi untuk beramal. Seringkali Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, menjaga lisannya. Karena keimanan dengan adanya kehidupan setelah kematian, itu yang akan menjadi motivator antum. Ahibati billah. Kemudian tatkala tetap malas itu datang menimpa kita. Di mana Ustaz? Karena kalau anda sudah berusaha tapi capek, lelah, para ulama menjelaskan, ajak jiwa kita untuk mengamalkan yang wajib-wajib. Umar bin Khattab mengatakan, kalau engkau kena futur, fakhudha 'alal fara'id. Paksa untuk mengerjakan yang wajib. Jadi kemarin kita udah malas mengamalkan yang sunnah, anak kok malas, susah, capek, lelah, yang wajib dijaga. Yang haram ditinggalkan. Mungkin sebagian udah gak pernah lagi salat qobliyah ba'diyah karena sedang futur. Allah Ustaz, anda sudah berharap salat qobliyah ba'diyah Ustaz. Baik, jaga. Yang haram tinggalkan. Ketika semangat tiba, maka tatkala itu antum tambah dengan yang sunnah-sunnah. Tapi ingat, yang antum mampu lakukan. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti putus asa, capek, lelah, antum berhenti. Kemudian yang harus dilakukan adalah jangan berhenti berzikir. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhab anta wa akhuka, berangkatlah engkau bersama saudaramu, bi ayati, dengan ayat-ayatku, dengan tanda-tanda kebesaranku, wala tanya fi dzikri, jangan meninggalkan berzikir. Kenapa jamaah? Karena zikir amalan yang gak perlu antum berkeringat. Zikir amalan yang gak harus antum berwudu. Zikir amalan yang gak harus antum menghadap kiblat. Zikir amalan yang dilakukan qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Zikir amalan yang bisa dilakukan dalam semua kondisi. Antum berdiri, antum jalan, antum naik motor, naik mobil, yang ke sawah ketika dia membajak di sawahnya, emak-emak ketika goreng, nyapu, nyetrika, tetap bisa. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa. Jangan sampai engkau karena merasa beratnya beban mendakwai Fir'aun lupa mengingat Allah. Maka Allah katakan wala tanya fi dzikri. Maka yang ingin terus istiqomah, jaga lisannya terus dari zikrullah. Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang orang yang berzikir. Orang yang rajin berzikir itu seperti orang yang dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian dia masuk ke benteng, maka musuh tidak akan bisa masuk. Setan pun tidak akan bisa godain.
Orang yang masuk rumahnya baca bismillah, setan nggak bisa masuk. Orang yang makan baca bismillah, setan nggak bisa masuk. Orang ke toilet baca bismillah, setan nggak akan mengganggu. Seorang suami yang menggauli istrinya baca bismillah, setan nggak akan juga mengganggu. Maka nasihat anak, ketika antum lemah yang wajib dijaga, dan jaga lisannya dari berzikir, jangan terus mau mengingat Allah Azza wa Jalla. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian setelah antum banyak berzikir, banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus minta tolong sama Allah, karena sejatinya setiap salat kita berikrar mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa kita menghadapi kehidupan ini. Kita perlu bantuan Allah. Jangan pernah ujub dengan perbuatannya, jangan pernah bangga dengan ibadahnya. Minta tolong sama Allah SWT. Ketika bisikan setan datang menggodai antum untuk berbuat dosa, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kalau memang antum terjerumus ke dalam perbuatan dosa, Ustaz, ya Allah, ana bukan hanya meninggalkan yang sunnah, yang haram pun mulai ana kerjakan. Dosa yang kemarin di bulan Ramadan sama sekali tidak ada sentuh, Ustaz. Syawal ana melakukan dosa itu. Istighfar, tobat. Tapi anda berbuat lagi, Ustaz. Tobat. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Kayaknya sudah banyak pertanyaan di jamaah. Masya Allah. Di sini maghrib jam berapa, Ustaz? Jam 6. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, anda rasa anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, mungkin anda dikasih. Bismillah. Nah, ini ada pertanyaan yang memang sudah terjawab ya dengan kajian barusan. Baik, bagaimana cara menghindarkan maksiat di saat sendirian? Ahibbatillah, dosa itu kata Nabi SAW, ma haka fi nafsika wa karihta ayyaqali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang menyesakkan dada dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Dan biasanya engkau setelah berbuat dosa menyesal, bertobat dan tidak ingin mengulangi, tapi nanti engkau lupa mengulanginya. Apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari perbuatan dosa? Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak doa. Nih di antara doa yang perlu kita hafal bersama jamaah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, anugerahkan kepada aku ya Allah rasa takut kepadamu. Minta rizki namanya al-khasyah. Minta sama Allah agar dikasih rasa takut yang menghalangi kita dari perbuatan dosa. Di bulan Ramadan jangan dosa yang halal ditinggalkan. Di bulan Ramadan makan itu halal jangan. Tapi antum tinggal. Minum itu halal, antum tinggalin. Kenapa? Karena antum merasa diawasi sama Allah. Ada rasa takut. Maka ketika antum sendirian minta sama Allah. Kalau sudah mulai pikiran-pikiran buruk itu datang, maka baca doa. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
minta rasa takut kepada Allah. Lalu ada doa Nabi SAW juga yang semoga kita bisa menghafalnya. Yang gak hafal bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Yang baca bahasa Arabnya, tolong bersama maknanya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apa artinya? Wallahu a'lam, enggak tahu. Gimana antum akan menghayati bacaan antum? Nih Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air mani. Itu Nabi. Maka hendaklah untuk memperbanyak baca doa itu. Kemudian tak kala godaan terus susah, nggak mampu anda dengan godaan itu, maka tinggalkan kesendirian antum. Kalau antum di kamar sendirian, keluar dari kamar. Anak kayaknya kalau masuk kamar ini berbuat dosa. Yaudah jangan di kamar. Di mana? Di ruang tamu. Orang tuh kalau pegang handphone jamaah. Dia mau nonton sesuatu, kalau banyak orang dia nontonnya yang baik-baik. Kalau ada yang nggak bagus lewat langsung dia cepetin. Tapi kalau sendirian dia tahan. Apaan ini? Artinya kadang-kadang kita butuh suasana yang membantu kita taat sama Allah. Bukan karena kita lihat, bukan karena kita butuh bantuan tadi kondisi. Ada sebagian orang nggak pernah sholat ba'diyah, nggak pernah. Kemudian dia ke masjid bersama kawan-kawannya, habis sholat zuhur, kawannya semua pada sholat ba'diyah. Dia bengong, semua pada sholat. Ayo sholat juga, pulang. Allahu Akbar. Padahal dia nggak pernah sholat. Apakah dia lihat? Belum tentu. Bisa jadi karena terbawa suasana. Seperti anak-anak pesantren nih. Kalau di rumah malas belajar, malas baca Quran. Tapi di pesantren semua pada baca Quran. Masa anda nggak baca? Termotivasilah dia membaca. Jadi tadi ketika dia sendirian berbuat dosa, padahal sudah berusaha menghadirkan pengawasan Allah, tapi ada bisikan setan yang kuat dan kau nggak mampu, tinggalkan kesendirian. Tinggalkan, supaya antum terjaga dari perbuatan dosa. Masya Allah, ini pertanyaannya menarik sekali. Gimana izin minum dulu? Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih utama, menuntut ilmu atau menikah? Anak saat ini dalam kebimbangan, Ustaz. Mohon jawabannya. Ini dia ini nggak tahu kalau dia hadir di sini pikirannya bujangan semua. Menikah itu tidak menghalangi menuntut ilmu. Apakah kau mau belajar harus bujangan? Tidak. Tapi menikah itu tanggung jawab. Yang menuntut antum harus memberikan nafkah kepada istri, memberikan perhatian kepada istri, yang terkadang menyebabkan waktu antum menuntut ilmu ya akan diberikan kepada istri. Maka lihat kondisi antum. Kalau melihat pernikahan itu sudah menjadi sesuatu yang wajib, antum nikah dan terus belajar. Tapi ya terus terang ketika anak menikah, ya mak. Ana di Madinah punya anak 4 dan ana rasakan ketika sudah punya anak, akhirnya punya istri, ana harus antar istri belanja. Ketika istri hamil harus ke dokter, ke bidan. Ketika lahir anak, banyak pekerjaan. Ketika anak mulai gede-gede, aduh, antarkan sekolah, jemput sekolah, emaknya juga sekolah, diantarin.
Sampai terakhir ana nggak mampu. Ana ngomong sama istri ana. Ketika ana menyelesaikan S3 itu, ana ngomong sama istri ana, abang kayaknya nggak mampu. Terus gimana? Ana mau pulangkan kalian ke Indonesia. Ana izin sama istri. Ana pulangkan istri ana sama anak-anak. Ana minta maaf sama dia. Alhamdulillah ketika ana pulangkan, ana bisa fokus belajar. Dengan tetap kita di ana minta keridhaan mereka. Maka kalau bicara menikah sama menuntut ilmu tadi, kalau memang antum bisa menggabungkan dua, tanggung jawab kepada istri dan anak-anak, dan tetap bisa memanage waktu belajar, tak apa. Kalau enggak, ya antum betul-betul fokus belajar. Kalau yang memang hendak menjadi alim ulama. Imam Ahmad bin Hanbal itu menikah setelah umur 40 tahun. Karena beliau keliling belajar dulu itu, berangkat ke Yaman, berangkat ke Mesir, berangkat ke Mekah, berangkat ke Medina. Kalau punya istri, dia nggak akan ketemu istrinya tahunan mereka. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Masya Allah. Tinggal 5 menit lagi. Masya Allah. Baik jamaah. Nah, ana lihat yang sesuai dengan tema dulu ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana caranya membentuk diri agar berakhlak mulia? Ahibati billah, ada orang akhlaknya baik karena berharap pujian dan sanjungan, pura-pura. Tapi orang beriman akhlaknya bersumber dari keimanan. Makanya dia di depan orang, di belakang dia tetap baik. Bagaimana cara kita supaya berakhlak mulia? Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, perilakunya. Kalau antum ingin memiliki akhlak yang mulia, yang pertama, perbaiki tauhid antum. Perbaiki akidah antum. Karena iman kepada Allah itu sumber segala kebaikan. Setelah itu beribadah yang baik sama Allah. Jadi ini bicara mau baik sama manusia, hablum minallahnya dijaga. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benerin sholatnya. Puasa itu menciptakan karakter yang sabar, jaga puasanya. Zakat itu membuat kita berempati, bersimpati kepada orang lain, maka keluarkan zakatnya. Haji itu mengajarkan kepada kita kebersamaan, pengorbanan. Jadi setelah akidahnya diperbaiki, ibadahnya dijaga. Kemudian doa lagi, minta sama Allah. Ada doa Nabi SAW, Allahumma hassan ka khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau indahkan rupaku, indahkan perilaku. Minta sama Allah. Kemudian yang keempat, kawan yang baik. Kalau antum punya kawan yang penyabar, insya Allah antum akan jadi penyabar. Antum punya kawan yang suka berbagi sama orang lain, insya Allah antum suka membantu orang lain. Yang kelima, profesi. Profesi itu juga menciptakan karakter yang baik. Ada orang yang kerjanya teriak-teriak terus. Ada orang yang kerjanya mengembalakan kambing. Biasanya pengembala kambing itu sabar sekali. Makanya para nabi semuanya mengembalakan kambing. Jadi antum kalau milih profesi, lihat. Ada yang profesinya supir mikrolet. Supir apa di sini? Angkot. Mereka kerjanya balap-balapan terus, rebutan terus ya. Itu akan terbentuk karakter antum. Menjadi orang yang pemarah, emosional.
Berapa menit lagi? Masya Allah, 1 menit lagi kan? Pertanyaan terakhir ya, Anda akan baca pertanyaan terakhir. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir. Apa hukumnya berchattingan, berteleponan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Dan apakah itu termasuk berkhalwat? Tanyakan kepada hati. Ini yang tanya ini sebenarnya tahu nggak boleh. Cuma dia yang boleh nggak gitu ya. Alhamdulillah, boleh antum telepon sama lawan jenis kalau ada perlunya. Antum telepon, Afwan, tolong dikirimkan bakso 2 bungkus, nggak ada masalah. Tapi kalau antum chatting, telepon, ahlan wa sahlan, apa kabar, lagi ngapain, setan datang teman-teman. Yang mudah-mudahan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, haram berzina itu, tapi bahasa yang Allah gunakan jangan mendekati zina. Artinya semua yang mengantarkan kepada perzinaan jangan dilewati. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perzinaan itu perkara yang sangat buruk dan menjijikkan, jalan yang salah. Maka selesai Ramadan ini, jamaah tolong dijaga amalannya tadi. Anda kasih kesimpulan, yang ingin istiqomah terus, tolong memandang dunia ini dengan mata yang sesungguhnya. Yang kedua, beramallah yang mampu dikerjakan. Semua nilai-nilai Ramadan tetap dikerjakan walaupun jumlahnya sedikit, tapi tetap dijaga. Kemudian berzikir, mengingat Allah, jangan berhenti. Dan yang terakhir, berdoa, memohon kepada Allah perlindungan, memohon bantuan kepada Allah agar kita ditetapkan di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, insyaallah.